pajak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari Saya Komaritul Hasanah. saya Dia Ramadhani, Saya Indah Kumala Dewi. saya sendiri Dinda Dwi Pangesti, Saya Emma Juliani. Saya Salsabila Namira. Baiklah, hari ini kita akan memaparkan materi tentang akuntansi pajak. Akuntansi dapat menghasilkan informasi ekonomi yang bermanfaat untuk manajemen atau pihak-pihak di luar manajemen. KUP yang mengatur ketentuan informal perpajakan tentang kebutuhan informasi keuangan sebagai alat komunikasi tidak menggunakan istilah akuntansi, tetapi menggunakan istilah pembukaan dan pencatatan. Kewajiban penyelenggarakan pembukuan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang menyatakan 1. WP adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha bebas yang sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Dwi Pangesti. Baiklah, selanjutnya adalah pengaturan kewajiban pembukuan diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan tahun 1995 yang menyatakan pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang menyatakan kewajiban memang melekat pada setiap wajib pajak atau undang-undang pajak memberikan pembatasan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk toleransi. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Emma Juliani. Menurut SAK, tidak ada istilah pembukuan, yang adalah akuntansi. Akuntansi yaitu kegiatan mengumpulkan, mencatat, menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Bentuk dari informasi keuangan adalah laporan keuangan. Apabila dibandingkan dengan pengertian akuntansi, pengertian pembukuan lebih sempit tapi memiliki makna yang sama, yaitu menghasilkan laporan keuangan dan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban wajib pajak yang dituangkan dalam SPT. Laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan harus mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dalam SPT pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan yang sering disebut akuntabilitas pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Ramadhani. Selanjutnya, syarat pembukuan menurut ketentuan perpajakan. 1. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sebagai dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 3. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan wajib disimpan selama 10 tahun, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Sedangkan untuk kompensasi kerugian adalah selama 5 tahun. 5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas. 6. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Komariatul Hasanah. Laporan keuangan komersial. Setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang akan dilakukan dalam periode tertentu.
Kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban mengutang, memperutangkan, dan menyetor pajak yang terutang pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam SPT untuk periode masa pajak dan tahun pajak sehingga terdapat SPT masa dan SPT tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan wajib pajak ini harus benar, lengkap, dan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi kegiatan usaha yang dalam bidang akuntansi disebut sebagai konsep dasar entitas. Selanjutnya, laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun secara peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi atau komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari 1. Neraca fiskal, 2. Perhitungan laba rugi, 3. Penjelasan laporan keuangan fiskal, 4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Namira. Selanjutnya, hubungan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan. Karena secara umum, laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi non-keuangan. Kondisi era reformasi, persyaratan di atas telah sejalan dengan tuntunan keterbukaan. Self-assessment system di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan wajib pajak yang tercermin dalam Itikat Baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.